Sampai-sampai kayak gue lari aja lah gitu. Namun kayak langkahnya itu kayak mau makin lari kayak makin ngerasanya dia lari kenceng gitu, tapi eh, padahal dia tuh kayak tetap di situ-situ aja gitu. Namun langkahnya tuh kayak bener-bener terhenti ketika dia melihat makhluk besar hijau yang menatap dengan mata merah dan menyala gitu. Makhluk itu ya tadi gua bilang buta hijau. Halo semuanya, balik lagi di ngobrol. Kali ini gue mau ceritain tentang ya mau percaya ataupun tidak, balik lagi ke kalian. Di sini gue cuma cerita ya menghibur lah, karena gue nggak mau buat kalian oh ini harus percaya, ini bener loh, oh ini ya semua orang punya punya pemikirannya sendiri-sendiri. Jadi balik lagi ke kalian. Tapi buat kalian yang penasaran cerita lagi nanti next apa, tetap pantengin kita di ngobrol. Daripada lama-lama, gue langsung cerita aja. Cerita ini tuh kayak pasti akan ada yang percaya ataupun enggak, yang tadi gue bilang dari pertama. Karena cerita ini tuh beberapa orang mungkin udah mendengarnya tentang buto ijo, tapi beberapa orang kayak apaan sih itu gitu. Ya udah, pokoknya intinya baik lagi kalian. Cerita ini bermula dari seorang anak muda yang bernama Pauji yang baru saja pindah ke kampung halamannya di sebuah desa terpencil. Ia sangat tertarik dengan keindahan alam dan keunikan adat istiadat desa tersebut yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat, masih asri, masih belum terjamah orang-orang yang tidak bertanggung jawab tentang adat istiadatnya. Namun di balik keindahan tersebut tersimpan sebuah misteri atau rahasia atau mungkin apa ya, yang sangat menakutkan yang ia sendiri tidak sama sekali mengetahuinya. Bahkan beberapa masyarakat di situ pun tidak mengetahui tentang keberadaan atau tentang misteri tersebut. Suatu malam anak muda tersebut sedang berjalan-jalan, ya biasalah keluar malam mencari angin gitu. Karena emang kampung terus emang pinggir hutan gitu. Dia jalan-jalan pinggir hutan karena ya udah mungkin karena ngeliat suasananya bagus, dingin, sejuk gitu. Nah, tiba-tiba tuh dia merasakan ada hal yang aneh yang sebelumnya dia tuh nggak pernah ngerasain itu gitu. Entah ada yang mengikuti ataupun memperhatikan dari pohon atau dari semak-semak. Ia mencoba tetap tenang, namun semakin lama semakin besar semakin lama semakin kayak makin anjir, makin takut gitu. Sampai-sampai kayak gue lari aja lah gitu. Namun kayak langkahnya itu kayak mau makin lari kayak makin ngerasanya dia lari kenceng gitu, tapi padahal dia tuh kayak tetap di situ-situ aja gitu. Namun langkahnya tuh kayak bener-bener terhenti ketika dia melihat makhluk besar hijau yang menatap dengan mata merah dan menyala gitu. Makhluk itu ya tadi gue bilang buto hijau. Makhluk halus yang sering diceritakan yang konon sering terlihat di sekitar hutan atau gunung. Anak muda tersebut ketakutan dan mencoba berlari menjauh, namun si buto hijau itu tuh entah kenapa dia mengejar gitu. Ya gue nggak tahu ya dia keganggu ataupun apa, gue nggak tahu, tapi dia tuh ngejar si Pauji ini nih. Nah, ketika anak muda tersebut mencoba berlari, dia tuh tanpa sengaja saking ketakutannya jatuhlah dan masuk ke sebuah jatuh dan tergelincir gitu, kayak masuk ke sebuah gua kecil, dan ia menemukan rahasia besar tentang buto hijau tersebut. Maksudnya tuh entah apa yang ditemuin di guanya tersebut, tapi di sini diceritainnya kayak dia menemukan kebenaran tentang buto hijau tersebut. Cuman detailnya itu kayak dia menemukan mungkin di dalam guanya ada apa-apa ataupun tentang apa, dia nggak menceritakan lebih detail, tapi
intinya tuh dia nemukan bahwa si buto hijau tersebut itu ternyata misterinya ini gitu. Anak muda, gue lanjut. Anak muda tersebut menemukan fakta bahwa buto hijau, ternyata anak muda tersebut itu menemukan fakta bahwa buto hijau tersebut adalah roh jahat dari seorang pria yang dulu dianggap sebagai pahlawan. Namun pria tersebut malah melakukan banyak hal kejahatan dan kekejaman terhadap masyarakat setempat sehingga ia dikutuk menjadi buto hijau. Nah, dia tahunya buto hijau itu dari si orang ini, nggak diceritain di sini. Nah, anak muda tersebut berusaha keluar dari gua tersebut. Anak muda tersebut potong di dia. Anak muda tersebut berusaha keluar dari gua dan terus berlari ke arah rumah yang paling dekat dengan pinggiran hutan. Buto hijau terus mengikuti dan mengejarnya, bahkan ketika dia sampai, kayak dia tuh udah mulai deket, kayak ini rumah maksudnya bukan rumah warga tuh udah deket gitu. Sebenarnya nggak jauh, tapi dia ngerasa anehnya dia udah benar-benar lari tapi kayak nggak nyampe. Cuman pas dia udah mau nyampe ke rumah yang paling deket gitu, dia diberhentiin sama warga kayak, "Dek, lu kenapa?" gitu. Terus gue dikejar buto hijau, kata si Pauji ini. Si warga tersebut tuh kayak nanya lagi kayak, "Buto hijau apaan tuh?" Saya tidak pernah tahu, katanya. Cuman nggak tahu si warga itu nggak pernah tahu ataupun menutupinya gitu kan. Tapi pada akhirnya tuh si warga tersebut tuh, "Kamu sih jalan malam-malam, ngapain malam-malam di pinggiran hutan begitu? Di sini tuh nggak boleh malam-malam, sebelum maghrib aja jam 5 ataupun setengah 6 udah harus pulang ke rumah. Lah kamu ini malam-malam malah keluar rumah," katanya. Si Pauji ini tuh kayak, ya udahlah daripada ini yang penting dia selamat, kayak udah Pak, mohon maaf sebelumnya, katanya, karena saya tidak tahu di sini, saya juga masih baru, katanya. Ya udah tuh ada kepala RT, kepala desa yang tiba-tiba dia tuh datang ke rumahnya dia dan dia nanya, "Tadi kenapa?" gitu. Kayaknya si kepala desa ini tahu gitu, dia itu ada apa di kampung tersebut. Ya, si Pak Uji ini menceritakan lah begini-begini, dan dia tahu ada di gua tersebut ada tahulah rahasia kenapa buto hijau itu mengganggu kampung tersebut gitu. Sampai pada akhirnya si kepala desanya itu, "Ya udah kamu jangan bilang ke siapa-siapa, kamu tetap tenang, itu nggak bakal terjadi lagi kok," katanya. "Mungkin kamu masih baru dan kamu juga malah keluar malam-malam. Di sini tuh ada pantangan, nggak boleh keluar malam-malam. Bahkan sebelum maghrib jam setengah 6 tuh udah harus pada masuk rumah," katanya. Setelah itu si Pak Uji itu kayak bener-bener, gue mutusin buat pindahlah keluar kota lah, katanya. Karena dia ngerasa dia suka dengan keramah tamahannya penduduknya, dengan asri dan emang lingkungannya yang bersih gitu, masih sejuk, masih alami gitu. Tapi dia nggak bisa dengan kejadian yang menimpa dia, walaupun mungkin sekedar entah itu halusinasi dia ataupun mungkin benar ataupun enggak, tapi dia memutuskan untuk ya udah gue pindah. Dan dia tuh emang benar-benar nggak lama, kayak cuman ya udah pindah lagi ke kota, dan pada akhirnya cerita dia itu menyebar kemana-mana, karena sebelumnya si kepala desa ini tuh nggak nemuin, setelah di rumahnya baru nemuin. Mungkin orang-orang kampung tersebut tahu ceritanya si Pak Uji dikejar-kejar sama buto hijau itu dari si warga yang nemuin ketika dia lari. Nah, sampai pada akhirnya cerita kemana-mana, dan entah kenapa buto hijau itu ya udah menjadi cerita menyeramkan di kampung tersebut. Dan benar-benar ketika
mau maghrib tuh emang bener-bener di kampung tersebut tuh bener-bener nggak ada lagi orang yang berkeliaran di luar. Nah, untuk cerita ini mungkin terkesan kayak gue sendiri sih percaya nggak percaya ya, tapi ya sudahlah, percaya pun tidak, itu hak kita masing-masing. Tapi buat kalian yang masih penasaran gue nanti akan cerita apa lagi, karena gue di sini cerita nggak cuman gue doang, ada adik gue sendiri yang akan cerita tentang cerita-cerita ya bisa bilang mistis lah. Mungkin next juga nggak bakal cerita mistis aja sih, karena gue pengen cerita cerita tentang kehidupan, cerita tentang yang lain-lainnya lah. Tapi buat cerita yang gue tadi ceritain, gue balik lagi ke kalian, percaya atau tidak itu hak kalian. Gue di sini cuma mencoba menyampaikan dan ya menghibur lah intinya. Karena gue yakin dengan ngobrol kita tahu apa yang kita tidak tahu. Ya mungkin segitu aja. Bye bye.